Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan nikmatnya kita kembali bisa bersama-sama berkumpul dalam upaya, dalam usaha mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya salat subuh dengan berjamaah, yang kemudian diikuti oleh perintahnya yang kedua, yaitu belajar agama, menuntut ilmu agama dengan duduk bersama mendengarkan sedikit ilmu yang insya Allah akan kami sampaikan di pagi hari ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita berkumpul dengan orang-orang yang aktif dan soleh di Puri Serpong ini ya. Kalau kemarin Pak Budi sudah sehat, sekarang Pak Dadang nampak sudah sehat juga. Alhamdulillah Pak Dadang. Welcome to our majlis. Ahlan wa sahlan. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa aktif selalu bersama-sama lagi kita sama-sama menuntut ilmu agama ini agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mengajarkan kita agar bagaimana menjadi hamba yang berilmu, menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang beramal. Tidak hanya berilmu, tidak hanya beriman, namun juga beramal. Serta yang terakhir, mendakwahkan dan menyampaikan ilmu yang dia miliki. Sehingga dengan adanya 4 hal ini pada diri Rasulullah SAW, maka beliau wajib diteladani, wajib diikuti, wajib juga didengarkan apa yang telah beliau wasiatkan atau apa yang telah beliau sampaikan dalam sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah qauliyah, fi'liyah ataupun sunnah takririyah. Kaum muslimin sekalian jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin membagi atau mengkategorikan ilmu itu bisa dikategorikan dengan ilmu wajib. Yang pertama ilmu wajib, yang kedua ada ilmu umum, yang ketiga ada ilmu bakat. Ini kategori dalam kategori Indonesia ya. Yang pertama ilmu wajib itu apa? Itu segala macam ilmu yang jikalau kita tidak mempelajarinya, yang jikalau kita tidak menguasainya, maka ini akan menjadi masalah bagi kita dalam problematika kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Contohnya apa? Tentunya yang paling paham kita insya Allah adalah ilmu agama, ilmu sholat. Kalau kita tidak paham ilmu sholat, bagaimana sholat kita bisa betul? Ya enggak Pak? Ilmu puasa, ilmu baca Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Nah ini adalah ilmu wajib. Ini hanya contoh ya, bukan ini saja, contoh barusan. Maka semua ilmu yang jikalau kita tidak memahaminya, tidak mengerti akannya, maka kita nantinya akan salah atau tersalah, sehingga menjadi problem dalam hidup kita di dunia ini sampai akhirat. Contoh, kita nggak tahu kalau ada dalam Islam yang namanya had. Apa itu had? Yaitu hukum yang jikalau kita lakukan maka dia memiliki konsekuensi di dunia sampai akhirat.
Kita melakukannya, kita nggak tahu ilmunya, maka ini akan membuat kita tersalah. Apa contohnya? Mencuri. Mencuri itu ada hukum hadnya, namun kita nggak tahu ilmunya. Ternyata kita sudah terkena had karena kita telah mencuri mobil umpamanya, ataupun mencuri emas 100 gram umpamanya. Itu ada hadnya. Namun karena kita tidak tahu, ternyata itu menjadi pengurang pahala kita nanti di akhirat, karena tidak ada had yang kita lakukan, nggak tahu ilmunya. Ya, begitu juga dengan ilmu faraid yang kita pelajari pagi hari ini. Jikalau kita nggak tahu ilmu ini, maka nantinya akan menjadi problem dengan harta kita yang kita turunkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Dia akan menjadi harta yang tidak halal tentunya jikalau dia tidak tepat baginya. Nah, itu Pak ya, ilmu wajib. Nah, ini mesti dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Kapan Ustadz selayaknya? Sebelum dia balik. Kalau sekarang Ustadz gimana? Saya kan udah balik Ustadz, anak udah 5 ini, bukan balik lagi ini, udah balik ini, udah kebalik-balik ini ya. Apakah terbalik ini? Enggak. Tidak ada kata terlambat bagi yang mau belajar. Ya. Kalau selayaknya atau kita bilang hitungan bagusnya ya sebelum balik. Namun jikalau baru sekarang sadarnya, nggak apa-apa selama belum meninggal dunia saja. Kalau udah meninggal nggak boleh lagi belajar di sini, takut saya ngajarnya. Oke, itu yang pertama. Kenapa begitu? Kenapa Ustadz begitu? Kenapa harus sebelum balik? Karena Rasulullah berkata atau bersabda, muru abna'akum bis salati li sab'in. Perintahkan anak kamu untuk sholat di waktu umur 7 tahun. Kalau diperintahkan sholat umur 7 tahun, ngajarnya kapan? Ya sebelum 7 tahun. Ya enggak? Kita suruh anak, ayo sholat. Anaknya nggak pernah diajar sholat. Sholat itu apa ya Pak ya? Maka diajarinya sebelum umur 7 tahun. Alias sebelum dia balik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu umum. Ilmu yang berhubungan dengan kepentingan umum kita sebagai seorang manusia. Seperti ilmu bahasa, ilmu apalagi ilmu MTK ataupun ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini umum. Yang terakhir adalah ilmu bakat. Ilmu sesuai dengan bakat kita atau skill yang kita miliki dari kecil gitu ya. Nah, yang menjadi problem hari ini adalah kita nuntut ilmu atau ngajarin ilmu atau didik anak kita dari kecil langsung ke ilmu bakat. Dilengkap Pak, dilengkap. Ya enggak? Kamu sukanya apa nak? Aku suka MTK bun. Udah dari SD do MTK terus, lupa ngajarin sholat, lupa ngajarin puasa, lupa ngajarin ngaji. Maka ada sekarang murid-murid TPQ itu umurnya udah 60 tahun. Murid TPQ umur 60 tahun. Kenapa? Dulu bapak ibunya ngajarin ilmu bakat langsung, ya. Jadi kamu suka apa? Kimia. Oh ya, dari kecil kimia sampai dia kuliah, sampai dia S2 sampai S3. Pas sholat, masalah ngaji nggak tahu. Alif ba ta sa nggak paham. Nah, ini repot ya. Ilmu wajibnya ketinggalan. Ilmu wajib ini harus semua orang paham dan mengerti sebelum dia balik. Nah, itu bagusnya ya. Tapi kalau terlambat dikit nggak apa-apa. Nah, inilah yang kita teruskan di pagi hari ini, yaitu ilmu faraid. Nah, apa yang akan kita bahas dalam ilmu faraid sekarang adalah hakut tarikah. Hakut tarikah. Tarikah bermakna al-matrukah. Hak daripada harta peninggalan almarhum. Jadi jikalau salah seorang di antara kita ada meninggal dunia, maka apakah harta dia otomatis langsung menjadi harta warisan? Tidak, Pak. Ada beberapa tahap, ada beberapa langkah-langkah yang mesti dilalui terlebih dahulu, barulah harta tersebut bisa menjadi harta warisan. Umpamanya saya meninggal dunia, kemudian tanpa ada hitung-hitungan yang lain, harta saya langsung jadi harta warisan, nggak bisa. Ada hukum-hukum yang mesti dilewati terlebih dahulu, barulah harta tersebut menjadi hakul
mawaris, hakul warasah, hak daripada ahli waris. Apa itu? Apa itu tarikah? Tarikah adalah setiap harta yang ditinggalkan oleh sang almarhum, baik itu harta dari dirinya sendiri ataupun harta yang didapat dari luar di waktu dia sebelum meninggal. Di antaranya adalah mungkin kalau yang paling jarang nih ya, yang paling jarang kita ketahui itu apa? Diat. Pernah nggak Pak dengar istilah diat? Bukan Pak Diat Pak ya, bukan diat. Mungkin hari ini kita jarang kali mendengar istilah diat, tetapi diat itu adalah sesuatu hal yang di saat ini tuh mestinya sering terdengar gitu ya, mestinya sering terdengar. Kenapa? Diat itu adalah tebusan bagi orang yang dia telah membunuh orang, kemudian diberi maaf oleh ahli warisnya, maka dia wajib membayar, namanya diat. Nah, diat ini jarang diketahui oleh kita. Kenapa? Karena di negara kita ini nggak pakai hukum Islam ya. Kita masih hukumnya bukan hukum Islam sih kalau hukum di negara kita ya. Hukum masih hukum apa sih kita nih? Demokrasi apa ya? Ya gitulah ya. Jadi kita berpakai hukum Islam. Dalam Islam, setiap perbuatan yang ada konsekuensi hukumnya di dalam agama itu pasti ada diatnya. Seperti tadi pembunuhan. Jikalau ada A membunuh si B, maka jikalau A itu membunuh si B, kemudian terjadi pembunuhannya, maka si B itu si A itu harus menerima hukuman yang sama. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wajib bagi kamu itu qisas, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang merdeka maka nanti dikisas dengan yang merdeka lagi. Yang hamba dikisas sama yang hamba lagi. Yang perempuan dikisas sama yang perempuan. Kisas ini. Kan nggak tahu lagi itu kisas Pak ya. Nggak tahu. Bahkan mungkin hampir semua orang Indonesia nggak tahu kisas. Kenapa? Karena ada sesuatu opini yang dibangun ya di media bahwasanya hukum Islam yang seperti itu adalah apa sih Pak? Ada apa? Radikal ya? Dibilang radikal. Ini nih. Padahal Pak ya, seandainya hukum had itu ditegakkan dalam Islam, maka kita tidak akan melihat lagi suatu perbuatan buruk terjadi berkelanjutan. Saya boleh cerita Pak ya. Saya dulu waktu pondok ada hukum di pondok itu namanya tidak boleh Pak pacaran. Karena pondok ngajarin hukum Islam dong ya, nggak boleh pacaran. Maka suatu hari kakak kelas kami ada yang dilihat oleh seseorang di luar bertemu nih Pak ya, belum pasti pacaran, bertemu si A perempuan, si B laki-laki, ketemuan satu tempat di luar pondok. Maka besoknya pimpinan pondok langsung mengumpulkan semua santri beserta semua guru. Nah ini mulai ditegakkan hadnya. Ini kan dia belum masuk ke had Pak ya. Kalau berzina baru ada hadnya. Akan tapi di pondok hadnya lebih dulu Pak. Wah, ini kan pengajaran pendidikan ya. Maka apa kata pimpinan? Hai fulan, hai fulana, sesungguhnya kami telah mendengar informasi kalau kamu dan kamu bertemu di luar, padahal kamu tidak mahram, bukan keluarga, bukan mahram. Betul? Maka jawablah sama santri itu, betul. Apa yang kalian lakukan? Pengen kenalan Ustadz. Wah, ini bahaya ini. Baru pengen kenalan Pak ya. Belum pacaran. Maka Ustadz itu bilang, antum belum waktunya ta'arufan. Masih kelas 1 aliyah Pak waktu itu. Maka layaklah bagi antum tidak untuk berkenalan dulu. Kalau mau kenalan, pakai kenalan yang Islami, ta'aruf yang benar-benar. Bawa Bapak Ibu antum, Pak saya mau kenal sama si A, silahkan. Nah antum salah, kata mudir atau kata pimpinan. Nah hanya ada 2 pilihan buat antum. Waktu itu cuma 2 pilihan. Satu,
Antum jangan pernah ketemuan lagi, jangan pikir-pikir pengen kenalan lagi, alias putus. Maka antum boleh lanjut di pondok ini. Atau yang kedua, antum nikah sekarang, saya panggil orang tua antum yang perempuan untuk jadi wali. Saya saksinya nanti. Pilih dua hal ini saja, nggak ada yang ketiga. Itu gemeter Pak, hati-hati kami ini yang tadi pengennya pacaran, waduh nggak jadi. Bahaya ya. Kalau nerusin pacaran di koren pondok, pulang-pulang sampai rumah masuk got kita nanti. Kenapa? Orang tua juga marah dong. Ini pulang-pulang, kok pulang orang pulang bawa ilmu nih, bawa berita duka gitu kan. Wah ini. Mending kalau nikahnya udah siap, ini belum siap. Maka hal tersebut membuat hati kami tercambuk semuanya, santri itu nggak mau pacaran. Alhamdulillah kebawa sampai saya nikah. Satu keadaan bisa merubah. Bagaimana jika kalau di Indonesia ada hukum kisos? Hari ini ada kisos, insya Allah 1000 tahun ke depan kita nggak akan pernah mendengar satu orang pun dibunuh tanpa hak. Jika kalau hari ini ada hukum had zina, maka kita nggak akan dengar 1000 tahun lagi sampai 1000 tahun lagi ada si A dan si B berzina. Ada hukum had mencuri, maka kita nggak akan mendengar lagi dalam 1000 tahun ke depan ada si A atau si B mencuri. Begitu Pak ya. Tetapi Pak ya, jangan nanti tiba-tiba pulang ya kan, dihadlah nanti siapa anaknya. Kamu pernah nyuri ya? Sini Bapak potong tangannya. Enggak begitu Pak. Had itu ada yang penegaknya, yaitu daulah, penguasa. Dan ada pula aturannya, ya jelas. Jadi kita jangan nanti tiba-tiba pulang. Jadi kata Ustadz, had itu ditegakkan insya Allah akan membuat tentram, sejahtera, damai, tidak ada lagi dosa. Tiba-tiba pulang langsung tangan anaknya dipotong kan? Jangan ya. Konsultasi dulu. Ada daulah yang berhak. Maka kita hari ini itu nggak bisa juga seandainya di Persep membuat hukuman had zina, had mencuri, had membunuh di sini, nggak bisa Pak, karena daulah kita, penguasa kita, daerah ataupun provinsi ataupun pemerintah pusat tidak mengizinkan itu. Nah tapi kalau diberi izin kayak di Aceh ya biasa saja, kan sudah ada otonomi daerah sendiri. Nah itu yang pertama. Semua harta yang dimiliki oleh almarhum, baik itu harta diat, harta kafarat, harta nazar, itu semua adalah termasuk dalam tarikah. Maka yang pertama haknya dia adalah ma'unatu tajhizil mait, yaitu pertama hak daripada harta peninggalan itu adalah untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Jadi ketika jenazah itu terbujur, maka disitulah hak harta itu digunakan. Ya, ketika ada yang meninggal, maka dipakailah harta daripada almarhum ini untuk penyelenggaraan jenazah, baik untuk membeli kafannya, memandikannya, beli sabun-sabunnya segala macam, atau ambulannya sekarang apa ya, ada ambulan ya, gali kuburnya, sewa tanah makamnya. Itu digunakan dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Itu yang pertama, ya. Nah, tentu ada pertanyaan Ustadz, ini kan nggak semua orang kaya Ustadz, betul tidak? Nggak semua orang kaya. Ada orang yang miskin meninggal dunia, ada. Karena mati itu buat siapa saja Pak ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ya, tidak hanya orang kaya yang mati, orang miskin juga mati. Bagaimana aja kalau orang miskin yang meninggal dunia, tentu dia tak punya duit, tak punya harta untuk biaya pemakaman sendiri gitu. Nah, yang pertama, orang yang pertama untuk yang berhak atau yang wajib untuk menafkahi dia untuk kebutuhan jenazahnya adalah orang yang wajib menafkahinya. Seandainya meninggal adalah seorang anak yang miskin, maka yang wajib menafkahinya adalah bapaknya. Seandainya bapak tidak duit, juga miskin, kakeknya. Enggak juga saudara-saudaranya. Enggak juga ada, maka pamannya. Enggak juga ada yang punya duit lagi,
Zalul arham, saudara-saudara lain sekeluarga, enggak juga ada, maka masuk ke kategori orang yang kedua yang berhak, yang wajib untuk menafkahinya. Siapa itu? Baitul mal, yaitu dinas sosial. Baitul mal ini kalau ini dalam bahasa agama rumah harta ya. Rumah harta itu kita bilang bank Islam. Hari ini kan nggak ada bank Islam ya. Emang kita kalau ada meninggal orang miskin, habis itu lapor-lapor, Assalamualaikum Bank Indonesia, ini ada meninggal, nggak ada duit dia, tolong dibayari pemakamannya. Mana lah mau ya, nggak ada yang bisa hari ini. Atau nelpon Bank Mandiri nggak bisa, atau nggak bisa kita hari ini. Siapa yang bisa hari ini adalah dinas sosial. Itu pun nggak tahu ya Pak ya, mudah apa sulit. Kayaknya lebih mudah lewat DT Peduli ya Pak Yusran ya. Kalau DT Peduli langsung siap, langsung siap. Tapi kalau lewat dinas sosial, wallahu alam juga. Akan tetapi Pak, itu wajib bagi dinas sosial sebenarnya. Dalam agama, dinas sosial ataupun Kementerian Sosial, ketika ada umat ini kesulitan, itu kewajiban mereka untuk membiayainya. Nah, yang kedua itu ya, itu yang kedua itu dinas sosial. Seandainya mereka juga miskin atau negaranya ini negara bangkrut umpamanya, ini kalau bangkrut negaranya ya, barulah nanti may ya'rifu ahwalahu, kewajiban orang yang tahu akan keadaan si mayit. Ya, mungkin orang lain bukan keluarga, namun dia tahu si A, dia tahu tuh mayit itu muslim, yaudah maka dia yang wajib untuk menafkahi kebutuhan penyelenggaraan jenazahnya. Ini didahulukan oleh para ulama ya, terutama dalam mazhab Hanabilah. Dalam mazhab Hanabilah berarti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Namun ini dinomorduakan oleh mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah ini meletakkannya nomor 2. Nah, apa nomor satunya kalau dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah? Yaitu mengembalikan hak-hak harta yang ada pada si mayit. Contohnya harta titipan. Umpamanya dia ini orang baik ya, kemudian setiap orang pengen nitip sama dia, duitnya lah, rumahnya lah, mobilnya lah, maka sebelum dia dibagi harta warisannya, maka harta ini dikembalikan. Silahkan dikembalikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, itu jikalau harta warisan sebelum dibagi warisannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini ya, antara yang pertama sama yang kedua tadi ini berbeda nih ya. Kalau dalam Hanabilah, dalam mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal, yang pertama adalah tadi biaya penyelenggaraan jenazah. Kalau dalam Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah, maka yang pertama adalah mengembalikan hak harta orang lain yang ada pada almarhum. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah ad-dain. Yang ketiga adalah hutang. Ad-dainu lillahi wad-dainu lil adami. Yang ketiga yang mesti diambil dari harta almarhum adalah hutang. Hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti apa, Ustaz? Ya, hutang kepada Allah seperti apa? Yaitu seperti zakat. Seseorang itu punya duit banyak, hartanya sudah nyampai haul dan nisab. Sebelum dia sempat membayar zakat, ataupun dia nggak tahu zakat dia, kemudian qadarullah dia wafat, maka kita sebagai ahli waris segeralah membayarkan hutangnya tersebut yaitu berupa zakat. Maka bayarkan zakatnya dia. Atau yang kedua kafarat. Kafarat. Dia pernah berbuat sesuatu hal yang mesti dibayar ya. Seperti apa? Melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan.
Ada kafaratnya ya Pak ya. Apa kafaratnya? Jikalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia membebaskan budak. Kalau nggak mampu juga, memberi makan 60 orang miskin. Dia lupa atau belum sempat bayar, maka bayarin dulu. Lalu apa lagi? Nazar. Nazar Pak. Ya, bukan Nazarudin, nazar. Ya. Nazar. Apa tuh nazar? Janji. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau nanti saya sehat dari COVID-19, umpamanya ya. Umpamanya dia berdasar begitu umpama nih, maka saya akan memberikan sedekah ke Al-Madani 10 juta umpamanya. Sebelum dia sempat membayar, ternyata dia telah wafat. Ini penting, Pak. Maka kalau kita itu Pak ya, sama keluarga tuh buka-bukaan aja ya. Buka-bukaan. Bapak sama istri ngomong, Mah, ayah pernah nazar ini. Nazar apa? Nazar mau ngasih makan anak yatim di Pura Serpong, tapi belum kesampaian ini, belum sempat ngumpulin datanya sama duitnya. Ngomong sama istri, biar nanti kalau meninggal dibayarin sama istri kita kan. Ini enggak sama antara istri dan suami rahasiaan, enggak boleh gitu ya. Suami istri rahasiaan itu enggak boleh. Suami istri itu buka-bukaan aja. Mohon maaf nih kalau kita ngomong nih ya. Orang kalian di kamar aja buka-bukaan kok, masalah hal-hal yang penting seperti itu enggak dibuka-buka Pak ya. Nah, itu penting ngomong. Ngomongnya sama istri juga. Mah, kemarin kita kan pernah kan hubungan sama istri di tengah-tengah siang Ramadan. Iya Pak, ada kafaratnya ya. Mah, kok enggak puasa 2 bulan? Tanya Ustaz dulu lah, nggak kuat nih, ini udah setiap hari puasa sebulan aja udah lemas nih, gimana 2 bulan turut-turut gitu kan? 2 bulan Pak, turut-turut Pak. Sekarang puasa, ini tanggal berapa nih? Tanggal 3 September, nanti baru selesainya September, Oktober. Nanti Oktober Pak, November Pak, 3 November baru selesai puasa ya. Nah, kuat nggak nih puasanya gitu kan? Nah, kalau nggak kuat, pindah ke sana. Pindah ke kafarat. Ngomong juga, kasih tahu kita punya kafarat. Ataupun nazar, ya nazar, ngomong sama keluarga kita, anak kita, ngomong sama mereka agar nanti diselesaikan jikalau suatu hari nanti kita ternyata lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mati mah nggak pakai ini Pak ya, nggak pakai tanda-tanda ya, nggak pakai kode gitu kan. Yang sekarang duduk di sini bisa jadi besok pagi nggak ada lagi. Nggak ada di sini maksudnya bukan nggak ada di dunia, nggak ada di sini besok pagi, mungkin besok pagi sedang di mana gitu kan. Nah itu Pak ya, ini hutang kepada Allah. Kalau hutang kepada manusia itu agak lebih mudah Pak ya, karena orangnya nanti ngomong orangnya kan. Nanti orangnya ngomong, umpamanya meninggal saya, nanti orangnya datang ke istri saya, bu itu Ustadz dulu punya hutang sama saya, pernah beli handphone tapi belum bayar kan gitu. Ada nuntut Pak, mudah. Yang repotnya hutang pada Allah, betul nggak? Hutang pada Allah ini repot, ya. Hutang pada Allah ini repot. Dan ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa dan surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Allah berfirman, warisan itu dibagi min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Warisan itu dibagi min ba'di wasiyah, setelah wasiat, yusi biha, yang orang itu berwasiat tentang wasiatnya tersebut, audain, ataupun setelah hutang. Ya, di dalam Al-Quran letak wasiat lebih dahulu ya Pak ya, betul nggak? Kalau nanti Bapak baca Quran lagi, selalu Allah ulang min ba'di wasiyah audain, dainnya terakhir, hutangnya terakhir. Nah, jadi wasiat itu artinya wasiat, dainin artinya hutang. Lebih dahulu untuk disampaikan dalam redaksi Al-Qur'annya. Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menyampaikan wasiat daripada hutang dalam Al-Qur'an, dalam redaksi Al-Qur'annya, itu memiliki makna bahwasanya wasiat itu mirip dengan hutang kepada Allah. Enggak bakal ada yang nuntut. Enggak Pak ya? Apalagi wasiatnya cuma kepada satu orang gitu kan. Saya meninggal dunia, habis itu saya panggil satu orang anak saya paling sulung.
Nak, nanti kalau bapak meninggal, tolong sepertiga harta bapak buat bangun masjid Al-Madani umpamanya. Yang saya ngomong meninggal kepada hanya satu orang anak sulung saya. Kalau dia lupa, bereslah tuh wasiat, hilang, nggak pernah ada lagi cerita ya Pak ya. Ya. Maka kenapa Allah dahulukan wasiat penyebutannya agar kita lebih perhatian kepada wasiat itu sendiri. Namun dia dalam urutan setelah ini, setelah hutang. Hutang lebih dahulu dibanding wasiat. Kok begitu Ustaz? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bada'a bid-daini qabla al-wasiyah." Sesungguhnya Nabi SAW lebih dahulu mendahulukan hutang sebelum wasiat. Jadi Nabi ketika ada yang wafat, maka beliau selesaikan dulu hutang daripada almarhum. Hutangnya diselesaikan dulu, baru setelah itu beliau menanyakan ada nggak wasiatnya, ada tidak wasiatnya. Jadi kalau ada, ayo kita lakukan. Nah itu ya Pak ya. Ingat itu hutang. Hutang itu nggak cuma satu. Ini kita sering berbicara hutang kepada manusia, kepada manusia. Tetapi kepada Allah lupa. Nah, tentu kadang-kadang ada masalah ini Pak. Ada masalah. Apa masalahnya? Ketika hutang kepada Allah dihitung, hutang kepada manusia dihitung, pas dihitung minus. Ini gimana ini? Ya Pak ya, pas dihitung minus. Atau hanya cukup untuk melunasi hutang kepada Allah saja, kepada manusianya enggak. Atau kepada manusia saja, kepada Allahnya enggak. Ini bagaimana solusinya Ustaz? Maka ikhtalafal ulama fihi. Maka para ulama daripada 4 mazhab berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, boleh dengerin ya, nanti saya akan sampaikan yang mana yang paling kuat pendapatnya. Yang pertama adalah pendapat daripada Malikiyah dan Hanabilah. Malikiyah, Hanabilah. Kalau saya sebutkan Malikiyah, Hanabilah, berarti ini bukan perkataan Imam Malik langsung ataupun perkataan Imam Ahmad langsung ya. Kenapa? Malikiyah, Hanabilah itu maknanya apa? Mazhabnya ya. Mazhab Malikiyah atau mazhab Imam Malik bisa jadi ini bisa pendapatnya muridnya Imam Malik ataupun murid Imam Malik. Nah gitu ya. Ataupun pendapat daripada muridnya Imam Ahmad ataupun muridnya gitu ya. Biasa begitu. Karena kalau seandainya yang ngomong langsung adalah imamnya langsung, biasanya ulama menyampaikan qala Ahmad, qala Malik ya, berkata Ahmad, itu biasanya pendapat Imam Malik gitu. Tapi kalau Malikiyah, Hanabilah berarti adalah dalam mazhabnya. Dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah disampaikan bahwasanya dibagi Pak persentasenya. Dibagi persentasenya. Jadi nanti umpamanya untuk zakat, dia zakatnya umpamanya anggap kita bikin angka aja ya. Dia punya duit 20 juta. Lalu zakatnya 10 juta. Hutangnya zakatnya 15 juta umpamanya. Lalu hutangnya 15 juta juga umpamanya kan, maka dibagi sama banyak aja persentasenya. Setengah dari 15 juta 7 juta 500 Pak ya, 7,5, betul nggak ya? Berarti setengahnya 50%-nya. Lalu tadi hutangnya berapa saya bilang? 15 juta juga ya, maka setengahnya lagi, maka diambil 7,5-nya. Nanti setengah untuk hutang Allah diambil dari harta ahli warisnya. Begitu pula setengah hutang kepada manusia diambil dari setengah harta warisnya. Ini dalam pendapat Ahmad bin Malikiyah dan Hanabilah. Repot nggak Pak? Ini agak repot ya. Yang kedua pendapatnya Hanafiyah dari mazhab Hanafiyah dan mazhab Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Didahulukan membayar hutang kepada manusia daripada hutang kepada Allah ya. Kenapa? Kalau kepada manusia ya, ini alasannya apa ya? Alasannya ini, kalau kepada manusia itu nggak bisa maafin, enggak? Kalau hutangnya nggak dibayar bakal dituntut sampai 7 turunan. Ya enggak Pak, repot nanti katanya. Maka Imam Abu Hanifah bayar hutang manusia dulu.
Kalau pada Allah, insya Allah Allah maafin. Nah, begini pula kata kata mazhab Hanafiyah. Ya, kata mazhab Hanafiyah. Mazhab daripada Imam Abu Hanifah. Jadi itu alasannya ya. Kalau kepada manusia belum tentu bisa maafin. Belum tentu bisa, ya sudahlah gitu kan. Maka itu didahulukan dibanding kepada Allah, karena Allah insya Allah Maha Pengampun dan Maha Pelepas hutang. Begitulah menurut mazhab Hanafiyah. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, pendapat ketiga namun ini orang yang keempat, yaitu mazhab Syafi'iyah. Mazhab daripada Syafi'iyah, apa kata beliau? Kepada Allah lebih didahulukan. Hutang kepada Allah lebih didahulukan. Apa dasarnya? Rasulullah bersabda, "Uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa." Selesaikanlah urusan kepada Allah, karena menyelesaikan hutang atau tuntutan kepada Allah itu lebih didahulukan. Maka yang mana ya Ustadz yang mau kita ambil? Tentu kalau Ustadz nyampein 3 pendapat, ya kasih tahu dulu, nanti biar pulangnya nggak bingung nih. Jamaahnya pulang-pulang bingung, pakai mana saya Ustadz ya? Oke, maka ini mirip dengan wasiat tadi. Maka mana lebih didahulukan? Dahulukanlah yang menjadi hak Allah atau hutang kepada agama. Kenapa? Nggak bakal ada yang nuntut, Pak. Ya. Kalau seandainya hari ini kelupaan hutang kepada agamanya, kelupaan ahli waris nomor 1 lupa buat bayarin zakatnya, lupa buat bayarin kafaratnya, lupa buat bayarin nazarnya, maka insya Allah sampai selanjutnya akan dilupakan. Betul? Tetapi kalau hutang pada manusia, seandainya yang generasi yang pertama lupa atau nggak mampu bayar, nanti ada generasi kedua yang akan membayarkannya. Kalau nggak ada generasi kedua, ada generasi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan selanjutnya. Ya Pak ya. Jadi mana yang lebih tepat yang mau diambil oleh kita, yaitu pendapatnya mazhab Syafi'iyah, yaitu mendahulukan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bayar zakatnya, bayar nazarnya, bayar kafaratnya. Selesaikan itu, lalu lebihnya gimana Ustaz? Yang untuk hutang kepada manusia, ya kan? Dia pernah hutang beli baju, hutang beli motor, hutang beli handphone. Selesaikan oleh ahli warisnya. Siapa yang lebih dahulu? Tentu pertanyaan begitu kan? Kan ahli waris banyak Ustaz. Siapa dong yang bayar? Nah, ini kalau masalah bayar nih, mau tunjuk tangan apa mau simpan tangan ini? Gimana Pak? Kalau warisan tunjuk tangan ya. Siapa ahli warisnya? Saya. Siapa membayar hutangnya? Nah, ya. Kita harus adil Pak. Kalau menerima warisan tunjuk tangan, kalau masalah warisan saya gitu dong, sama juga. Maka diurutkan sesuai dengan urutan ahli waris. Siapa yang pertama? Tentu keturunannya. Yang meninggal seorang bapak, maka jikalau bapak itu tidak mampu bayar untuk hartanya untuk bayar hutangnya kepada manusia tadi, maka silahkan ditanyakan kepada ahli waris yang pertama, yaitu adalah keturunannya. Anaknya laki-laki ataupun perempuan. Ternyata anaknya masih SD, SMP, SMA. Ya udah, tanya ke istrinya. Oh, istrinya juga hanya ibu rumah tangga, nggak punya duit. Tanya ke bapak ibunya. Nggak ada, kakek neneknya. Nggak juga ada, barulah saudara-saudaranya. Saudara sama semua. Sama-sama dalam keadaan di bawah garis kemiskinan gitu. Umpamanya nih ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Tanya pamannya. Pamannya nggak ada, tanya sepupunya. Nggak juga ada. Maka yang lainnya yang zawil arham. Ini kalau Pak ya, kalau doang nih zawil arham. Nggak juga ada, barulah nanti kepada dinas sosial lagi. Dinas sosial Pak ya. Dinas sosial bangkrut, kaum muslimin nanggung hutangnya. Intinya nggak boleh nggak dibayar. Harus dibayar. Begini Pak, Islam itu Pak ya. Kalau nggak ada orang bisa bayarnya dari keluarganya, maka membayar adalah nanti dinas sosial. Dinas sosialnya nggak mau bayar, kaum muslimin wajib bayar. Nah, supaya apa?
supaya nanti di akhirat nggak diminta, Pak. Di akhirat nanti nggak diminta. Masalahnya yang bakal ngelakuin ini siapa hari ini ya? Susah hari ini, Pak. Kenapa? Nggak paham. Nggak paham. Maka kalau kita punya saudara tetangga lagi berhutang gitu, suruh catat, Pak. Suruh catat. Catat, Pak. Kalau punya hutang, catat, Pak. Kasih tahu istri antum, kasih tahu keluarga antum. Berarti kalau antum ada meninggal dunia ya ada yang ngurusin gitu. Hutang-hutang antum. Masalah hutang itu membuat kita itu tergantung-gantung, Pak ya. Tergantung-gantung. Jika kita meninggal dunia lalu hutang nggak dibayar, tergantung-gantung, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat kita jika sudah melewati shiratal mustaqim, ada hutang belum selesai, sebelum masuk surga, beresin dulu hutangnya. Kalau di akhirat nggak ada hutang dibayar dengan duit, nggak ada dolar, nggak ada rupiah, nggak ada dinar, nggak ada dirham, ya, nggak ada di sana cetakan uang lagi. Yang ada apa? Hanya amal soleh sama amal nggak soleh. Amal soleh kita yang akan diambil oleh orang yang kita pernah berhutang padanya. Jikalau kita belum bayar hutang di dunia, ini repotnya, Pak. Maka hutang ini bereskan dulu ya. Beres hutangnya, setelah beres hutangnya, barulah kita masuk kepada kategori yang keempat. Ya, tadi sudah ada biaya penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, mengembalikan harta orang yang dititipkan kepada kita. Yang ketiga, bayar hutangnya. Hutang baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Ya, hutang kepada Allah ataupun kepada manusia. Ingat ya, pada Allah lebih dahulu dibayarkan jikalau hartanya cukup segitu saja. Baru kepada manusia. Yang keempat, wasiat. Wasiat ini perlu, Pak ya, dijelaskan detail oleh saya insyaallah. Wasiat itu ingat ya, apa itu wasiat? Yaitu apa yang telah disampaikan oleh almarhum sebelum meninggalnya untuk dilaksanakan setelah meninggalnya. Ya, disampaikan sebelum meninggal, dilaksanakan setelah meninggal. Jadi kalau disampaikan di waktu masih hidup, kemudian dilaksanakan di waktu hidup, bukan wasiat namanya. Bukan wasiat namanya. Namanya apa? Ya, pemberian hadiah atau pemberian hibah. Ya, jangan salah-salah nanti. Wah, kamu kok ambil itu, harta itu kenapa diambil? Ini wasiat daripada bapak saya. Bapaknya mana? Itu lagi nyangkul. Lah. Bukan wasiat itu, Pak. Itu hadiah tuh lagi nyangkul. Apa sih hidup? Kalau seandainya mana wasiat? Ini wasiat, Pak. Mana bapaknya? Itu di makam. Itu baru betul. Ya, nanti jangan salah-salah. Saya pernah itu, Pak. Tapi kalau masalah warisan katanya. Teman saya bilang, "Ini rumah siapa?" "Rumah saya." "Rumah warisan." "Oh, siapa? Warisan dari siapa? Warisan dari siapa ini?" Jawabnya, "Dari bapak saya." "Mana bapaknya?" "Ngantor." "Lah, masih ngantor, bukan warisan, Pak. Itu hadiah atau hibah, masih hidup dia ngasihnya kan." Oh. Nah, ya. Wasiat juga sama dengan warisan, yaitu yang diberitahu sebelum meninggal dilaksanakan setelah meninggal dunia. Nah, yang perlu dipahami yang pertama adalah wasiat itu berapa paling banyak, ya. Wasiat itu paling banyak adalah as-sulus. Nabi SAW bersabda, was-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Maka sepertiga dari harta itulah yang paling banyak yang boleh kita wasiatkan. Ya, hanya sepertiga. Seandainya punya harta 10 juta, maka yang boleh kita wasiatkan hanyalah 3.333.333.333. Nah, gitu loh, Pak. Jikalau 10 juta duitnya. Jadi kalau duitnya 90 juta, maka hanya 30 juta yang boleh diwasiatkan. Hanya sepertiga. Nah, itu yang pertama ya, jumlahnya. Lalu yang kedua, sepertiga dari mana, Ustadz? Apakah sepertiga dari semua tadi harta awal atau sepertiga setelah dibayar hutangnya? Ayo, dari mana? Sepertiga setelah dibayar hutangnya. Makanya ditaruh nomor 4. Umpamanya ketika dia wafat, dia punya harta 100 juta, dipakai duitnya buat penyelenggaraan jenazah 5 juta, buat hutangnya 5 juta, maka sisa 90 juta. Maka yang diambil untuk wasiat itu adalah sepertiga dari 90 juta, bukan sepertiga dari 100 juta. Ya, dari
setelah dibayar hutang-hutangnya dan semuanya. Nanti kalau seandainya diambil dari harta awal, jumlah harta pertama, hutangnya setengah dari semuanya, repot Pak ya. Dia punya harta 100 juta, hutang dan biaya jenazahnya habis 50 juta. Sepertiga dari semua harta diambil untuk wasiat. 50 juta, 1 juta, sepertiganya 30 juta, 33 juta, gitu kan. Maka diambillah 50 juta, diambil 33 juta, 333. Maka sisalah buat ahli waris tinggal 16,7 juta. Wah, repot Pak ya. Salah perhitungannya. Maka ingat, hanya sepertiga dari sisa setelah dibayarkan biaya jenazah, hutang-hutangnya. Berarti kalau seandainya hartanya sisa 50 juta, maka diambil sepertiganya. Sepertiga dari 50 juta ya sekitar berapa Pak? Sekitar 12 koma ya? Apa 13 koma ya? 13 koma. Maka itulah yang diambil untuk jadi wasiat. Udah dua ya. Dua poin. Pertama tadi jumlahnya sepertiga, yang kedua sepertiga dari setelah dibayar semua hutang dan biaya jenazahnya. Yang ketiga yaitu diberikan kepada ajnabi, orang yang bukan ahli waris, ya, orang yang bukan ahli waris. Ahli waris kemarin kita pelajari ada 24, ya, ada 24. Maka yang pertama adalah kepada orang yang bukan termasuk di antara 24 itu, ya. Yang pertama adalah orang yang enggak termasuk dalam 24 itu. Lalu yang kedua, nah ini terbagi lagi Pak ya, terbagi lagi Pak ya, terbagi lagi. Dia ini pertama adalah orang yang bukan 24 itu. Yang kedua, orang yang dia juga termasuk ahli waris, namun pasti nggak dapat warisan, ya. Orang yang termasuk ahli waris, namun pasti nggak dapat warisan di saat itu. Maka Pak, kalau mau kasih wasiat, Bapak harus menguasai ilmu waris dulu. Pas meninggal, kalau saya meninggal, saya nggak punya anak laki-laki nih. Saya punya anak laki-laki nih, punya anak laki-laki. Maka saudara saya yang mengkandung, yang sebapak, yang seibu nggak dapat warisan ini. Tapi mereka baik sama saya. Saya mau kasih wasiat, boleh Pak? Ya, boleh. Nah, jadi kalau mau wasiat itu perlu juga ilmu waris Pak. Biar kita nggak salah dalam memberikan wasiat, ya, nggak salah dalam memberikan wasiat. Nah, boleh kita memberikan wasiat kepada orang yang ahli waris, namun dia sudah dipastikan nggak menerima warisan karena mungkin terhalang oleh ahli waris yang lain, atau yang kedua, dia adalah orang yang termasuk mawani oleh irti, orang yang terhalang karena sifat. Apa itu umpamanya? Ini umpama Pak ya. Ini agak ya yang terjadi yang cukup menyedihkan lah. Apa itu? Anak hasil zina. Dia kan sudah pasti nggak dapat warisan Pak ya. Sudah pasti ya. Jadi kalau ada seandainya nanti ada di antara keluarga kita tahu kalau itu anak bukan hasil perbuatan pernikahan yang halal gitu kan, hasil perbuatan zina sebelumnya, maka jangan coba dikasih Pak atau warisan. Tidak halal. Bapak kasih, kan sayang sama dia, sayang kasih hartanya, tapi menjadi jebakan buat dia ke neraka nanti. Makan harta haram Pak, ya. Anak hasil zina enggak berhak menerima warisan dari bapaknya. Akan tapi bapaknya sayang sama dia, dan dia tahu kalau anaknya nggak bakal dapat, maka bapaknya boleh berwasiat buat anaknya. Inilah di antara kerahiman Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan wasiat sebelum warisan. Wasiat sebelum warisan. Supaya apa? Supaya kalau kita punya hati pada seseorang, punya rasa sayang sama seseorang, gitu kan? Silakan kasih wasiat dia. Anak sendiri atau pembantu mungkin yang sudah bersama kita 50 tahun, selalu ngabdi, pokoknya cakep dah gitu kan. Tapi dia kan bukan keluarga, supir saya. Saya kasih dah, boleh-boleh aja, silahkan wasiatkan. Maka sebelum harta kita jadi warisan, wasiatkanlah kepada orang yang kita pengen wasiatin. Tapi ingat, dia bukan orang yang berhak menerima warisan kita di saat itu. Kalau berhak Ustaz, tidak boleh kalau tidak berhak. Kenapa?
dia udah punya bagian lebih gede lagi. Ya, antum wasiatin dia sepertiga, haknya setengah haknya dia, setengah harta, setengah sama sepertiga, gak ada setengah kan? Jadi yang ahli waris yang berhak nggak usah dikasih wasiat, nggak boleh. Ya, itu syarat wasiat. Yang pertama tadi sepertiga jumlahnya, yang kedua kepada sepertiga dari setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Lalu yang ketiga kepada yang bukan ahli waris. Yang keempat boleh kepada ahli waris, namun dia sudah pasti nggak dapat harta warisan. Ya, sudah pasti nggak dapat harta warisan. Ya, maka dia boleh dikasih wasiat. Itulah hak-hak harta peninggalan sebelum dia menjadi warisan. Yang terakhir adalah setelah ini adalah jika sudah selesai wasiatnya, maka barulah harta itu berhak menjadi harta warisan. Ya. Oke, Taib. Sedikit boleh Pak ya, menghitung dikit kita ya. Kita menghitung sedikit karena nanti akan menghitung juga ya. Maka jikalau seandainya seseorang punya harta 100 juta, kemudian dia punya hutang, punya biaya jenazahnya 5 juta, punya hutang 5 juta, punya wasiat sepertiga, maka berapakah harta warisannya? 60 juta. Ya, hanya 60 juta. Nah, begitu Pak ya penyelesaiannya. Jadi kita lihat dulu semua itu, dilihat semuanya supaya apa? Supaya tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Kalau masalah harta nggak tepat sasaran ya biasanya itu agak sensitif, ya, agak sensitif, ya. Maka oleh karena itu jangan salah dalam mengurutkan yang tadi ya, jangan salah dalam mengurutkan yang tadi. Yang pertama adalah biaya jenazah, yang kedua adalah kembalikan hak orang lain yang ada sama kita, sama almarhum maksudnya. Yang ketiga adalah hutang-hutangnya baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Yang keempat wasiatnya diselesaikan. Ingat jumlahnya hanya sepertiga dari yang setelah hutang. Lalu kepada yang bukan ahli waris, ataupun boleh kepada ahli waris namun dia sudah pasti tidak mendapatkan harta warisan. Oke, Taib. Mungkin itu saja untuk hakut tarikah, hak daripada harta peninggalan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya kita bisa mengamalkannya dan juga tidak khilaf dalam mengamalkannya, sehingga yang berhak adalah yang berhak, yang tidak berhak tidak mendapatkannya. Mudah-mudahan ada pertanyaan sebelum saya tutup. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kelihatannya agak jarang. Jika kalau tidak ada wasiat berarti tinggal masalah hutang sama biaya pemakaman dan sebagainya berarti. Betul Pak ya. Dan itu waris gitu ya. Betul ya. Jadi jikalau nomor 4 tadi ya Pak ya, wasiatnya nggak ada, maka hanya yang 1, 2, dan 3 saja. Langsung lengkap ke nomor 5 ya, itu langsung jadi warisan. Jadi itu jikalau ada Pak, jikalau ada. Begitu pula dengan hutang. Kalau hutangnya nggak ada berarti lengkap, hutangnya dilengkap langsung ke wasiat. Wasiat nggak ada berarti hartanya hanya diambil untuk biaya jenazah dan langsung jadi warisan, karena nggak ada hutangnya dan nggak ada pula wasiatnya umpamanya. Nah, jadi ini diurutkan jikalau semuanya ada. Jikalau semuanya ada. Jikalau semuanya nggak ada, nggak mungkin Pak ya. Yang biaya ini pasti ada ya. Biaya jenazah kayaknya ada, zaman sekarang ada semua ya. Kalau di kampung sih ada sedikit. Kalau di kampung saya itu cuma ada biaya kafan. Nguburin itu biaya relawan yang ngerjain, nggak ada yang bayar. Tanah juga begitu. Kalau di daerah saya, di kampung tapi bukan di sini ya, di kampung. Hanya biaya kafan. Kalau di sini kayaknya semuanya deh, mandiin dibayar, kuburin dibayar, ambulan dibayar semua. Namanya hidup di perkotaan gitu ya. Nah, kita orang kota nih. Ya, ada lagi Pak? Ya, silakan Pak.
Mm-mm. Iya, soalnya yang saya tangkap kalau dia orang kecil, Pak. Boleh dulu lagi, Pak. Tadi saya kurang jelas suaranya Bapak. Ada bisa ulangi? Jadi kalau ada kan warisan untuk laki-laki dua bagian, Mm-hmm. perempuan dua bagian. Kalau misalnya dia orang kecil tidak mampu, apakah kewajibannya sama? Kalau ada dia hutang itu yang laki membayar yang dua bagian, yang perempuan satu bagian. Oh, oke. Ini untuk bayar hutang, Pak ya? Nah, oke. Untuk bayar hutang tadi saya sampaikan di awal, untuk bayar hutang itu dikembalikan kepada keadaannya. Walaupun dia adalah laki-laki dan perempuan, akan tapi yang laki-laki ini orang kecil, yang perempuan orang berduit gitu, Pak ya. Maka yang membayarkan hutangnya adalah yang punya duit, yang perempuan. Yang orang kecil sudah lepas dia daripada kewajiban karena dia orang kecil atau nggak mampu. Maka kalau nggak mampu, Pak, tadi kan saya bilang urutannya sesuai dengan urutan ahli waris. Namun jika kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar, atau ya tadi bilang Bapak orang kecil atau orang miskin, maka dia nggak punya kewajiban, Pak. Orang miskin nggak punya kewajiban lagi. Maka bukan 1/2 lagi, Pak, 0 ya. Nanti yang perempuan yang bayarin semuanya, anak perempuannya yang bayarin. Jikalau anak laki-laki ternyata orang susah, begitu. Kalau sama-sama mampu, Pak. Kalau sama-sama mampu, seperti tadi, Pak. Sama-sama mampu berarti apa yang ditanyakan seperti itu. Kalau laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Ya, begitu, Pak. Jadi kalau sama-sama mampu, nah nanti yang laki-laki lebih gede bayarnya 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Jadi kalau sama-sama mampu, sama-sama orang-orang yang berada mereka. Tapi jika kalau yang lakinya nggak berada, susah hidupnya, yang perempuan berada, yang perempuan yang nyelesain. Nah itu tergantung keadaan lagi. Lalu kalau begitu gimana, Ustaz? Kan nggak pas, Ustaz. Ya pas aja, karena antum sudah dapat fadilah lebih, karunia lebih, yang kaya kan, yang perempuan punya karunia lebih dari Allah, yaitu berupa harta yang mencukupi dan melebihi dirinya sendiri. Sedangkan yang laki-laki karunianya baru secukup dirinya sendiri, atau dia pun kekurangan gitu kan. Maka disesuaikan kondisinya untuk bayar hutang. Sama juga dengan harta warisan, Pak. Jadi kalau harta warisan nggak ada, ya yang perempuan atau laki jangan berhak warisan karena sudah nggak ada kan. Begitu. Silakan, Pak, ada lagi? Baik, Pak, silakan. Kalau wasiat itu bisa diupdate nggak sih, Ustaz? Maksudnya selagi dia belum meninggal, nanti dia diubah terus gitu wasiatnya sama yang belum perubahan wasiat. Misalkan wasiatin sekarang itu dia misalkan nanti seiring berjalannya waktu diubah gitu sama dia sendiri setelah dia belum meninggal. Oh, jadi wasiatnya dirubah. Oke. Boleh. Apakah wasiat boleh diupdate atau gimana? Selama yang ngupdate-nya dia sendiri, bukan orang lain, ya boleh-boleh aja, Pak. Karena kan itu kecenderungan jiwanya ya, kecenderungan jiwa seseorang tersebut. Awalnya saya senang nih sama pembantu saya ini, saya kasih dia wasiat lah, tulis wasiat buat umpamanya Maryam sekian juta umpamanya kan. Suatu hari dia bikin sesuatu yang bikin kita hati sangat gelisah gitu ya, marah banget gitu. Akhirnya nggak jadi ya nggak apa-apa. Pindahinlah wasiat saya kepada yang satu lagi. Boleh, selama yang merubah adalah diri sendiri. Selama dia sendiri. Maka wasiat itu, Pak, nggak harus juga tertulis, tapi lebih baik tertulis ya. Karena al-kitabu kal khitabi. Tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan gitu kan. Jadi kalau dirubah, selama yang rubah adalah kita sendiri, diperbolehkan. Tetapi ingat, yang tadi aturan agamanya, yaitu jumlah 1/3 paling banyak, 1/3 dari setelah hutang kita, lalu kepada orang lain, bukan ahli waris. Yang keempat, boleh ahli waris jikalau sudah pasti dia tidak mendapatkan warisan. Boleh diupdate, boleh saja. Itu hak veto kita. Selama kita yang mengupdate, bukan saudara kita atau anak kita setelah kita di kuburan diupdate. Wah, itu tidak boleh. Ada lagi? Taib, jika sudah ada pertanyaan, mungkin alhamdulillah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kita semua bisa memahami ini semua dengan baik, sehingga Allah SWT memberikan kita karunia dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat di pagi hari ini.
Mungkin sekian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.